dikit. Teman khayalan kembali ke jam kedua di gedung Klumpo. Setelah Modam menghapus komentar, ada satu komentar yang bertanya, apakah James yang tidur di belakang itu sakit? Modam tidak yakin apakah James berpura-pura sakit atau tidak. Tapi dia bilang tidak apa-apa. Setidaknya ada Hano yang menemani. Kemudian Modam menerima telepon dari rumah yang menceritakan pengalaman tentang hantu. Telepon ini berasal dari seorang ibu bernama Pupe yang menceritakan bahwa cerita ini terjadi beberapa tahun yang lalu saat putrinya berusia 4 atau 5 tahun. Pupe adalah seorang ibu tunggal yang harus bekerja keras untuk mencari uang demi membesarkan anaknya. Karena itu, dia terpaksa mengirim putrinya tinggal bersama ibunya di luar kota untuk sementara waktu. Namun, belakangan, kesehatan ibunya mulai menurun dan sering masuk rumah sakit. Jadi Pupe, namun dia membawa anaknya kembali ke Bangkok. Meskipun tidak terkenal, halamannya memiliki banyak pengikut. Saat Pupe memutuskan menjemput anaknya dari Surin, dia siaran langsung bercanda dengan penonton. Namun, putrinya, Pan Paeng, tampak tidak senang dengan sikap ibunya dan bersikap keras kepala. Pupe berusaha mengatasi sikap manja putrinya, sampai para penggemar bertanya tentang putrinya. Mereka meminta putrinya menyapa penonton. Awalnya, Pan Paeng menunjukkan ketidakpuasan, tetapi ketika ibunya mendesaknya, namun putrinya berbeda. Pan Paeng, putri Pupe, tampak tidak senang dengan sikap ibunya. Jadi dia menunjukkan sikap yang keras kepala. Pupe berusaha mengatasi sikap manja putrinya, sambil tetap menciptakan suasana ceria di kondominium dengan sabar, sampai para penggemar mulai mengalihkan perhatian mereka untuk bertanya tentang putri kecilnya yang duduk di sampingnya. Mereka meminta putrinya untuk menyapa penonton seperti biasa. Pan Paeng enggan memberi salam, tapi setelah didesak, dia mengucapkannya dalam bahasa Kamboja. Pupe menjelaskan, akhirnya dia mau mengucapkan salam, tetapi saat Pan Paeng menyapa, kata-kata tidak familiar. Pupe teringat itu salam Kamboja. Keluarganya selalu berkomunikasi dalam bahasa Thai. Pupe bertanya dari mana Pan Paeng tahu salam itu. Pan Paeng menjawab dia belajar dari Pui Pui, seorang teman. Banyak orang berkomentar tentang bahasa Kamboja Pan Paeng. Pupe bilang keluarganya berkomunikasi dalam bahasa Thai. Pupe menjelaskan keluarganya tidak berbicara bahasa Kamboja. Pupe bertanya pada Pan Paeng dari mana dia tahu salam itu. Pan Paeng melirik ibunya sambil membuka kemasan makanan dan bilang dia belajar dari Pui Pui. Mendengar nama itu, Pupe penasaran. Pan Paeng bilang Pui Pui adalah teman. Pupe bercanda, menjelaskan putrinya belajar bahasa Kamboja. Namun, Pan Paeng menyela, mengatakan Pui Pui bukan teman, tetapi boneka beruang. Pupe curiga, sebelum dia sempat melihat boneka di tas jatuh, dia bilang kepada ibunya bahwa dia belajar kata dari Pui Pui. Nama itu membuat Pupe penasaran. Pan Paeng bilang Pui Pui adalah teman, tapi kemudian menyela bahwa Pui Pui adalah boneka beruang. Pupe curiga bagaimana putrinya belajar bahasa dari boneka. Tiba-tiba, boneka di jok belakang jatuh. Penonton terkejut dan Pan Paeng meraih boneka. Pupe merasa ada bahaya karena siaran langsung dan mengemudi, jadi dia menghentikan siaran dan parkir. Pupe menjelaskan bahaya meraih ke belakang saat mobil berjalan. Pupe menjelaskan putrinya belajar bahasa Kamboja dari teman. Sebelum selesai, Pan Paeng menyela, mengatakan Pui Pui bukan teman di Surin, tetapi boneka beruang. Pupe curiga bagaimana putrinya belajar dari boneka. Sebelum melihat, boneka di jok belakang jatuh. Penonton terkejut dan sebelum Pupe mengatur situasi, Pan Paeng mengencangkan sabuk pengaman dan meraih jok belakang. Pupe merasa ada bahaya karena dia siaran langsung. Dia menghentikan siaran dan parkir. Pupe menjelaskan bahaya meraih jok belakang saat mobil berjalan. Saat menasihati, matanya tertuju pada noda hitam di lengan Pan Paeng, tetapi Pupe tidak memperhatikannya. Siaran langsung dipenuhi komentar. Pan Paeng tiba-tiba mengencangkan sabuk pengaman dan meraih jok belakang. Pupe merasa ada bahaya, jadi dia menghentikan siaran. Pupe menjelaskan bahaya meraih jok belakang saat mobil berjalan. Pupe melihat noda hitam di lengan Pan Paeng, tapi tidak terlalu memperhatikan. Hanya mengeluh tentang perawatan rumah. Mereka melanjutkan perjalanan ke Bangkok. Di rumah, Pupe membawa Pan Paeng ke kamar tidur. Pan Paeng ingin tidur dengan ibunya, tapi Pupe ingin privasi, jadi membujuk putrinya tidur sendiri. Sangat sekali, dan saat Pupe sedang menasihati putrinya, tiba-tiba matanya tertuju pada noda hitam aneh yang mirip debu di lengan Pan Paeng. Namun, Pupe tidak terlalu memperhatikan, dia hanya mengeluh bahwa ibunya tidak merawat rumah Pan Paeng dengan baik. Setelah itu, mereka setelah berhasil membantu putrinya membersihkan,
ibu dan anak itu melanjutkan perjalanan kembali ke Bangkok. Namun, setelah sampai di rumah, Pupe membawa Pan Paeng ke kamar tidur yang telah disiapkannya. Pan Paeng menunjukkan sikap manja, seperti biasa, karena dia tahu bahwa dia harus tidur sendiri. Dia bilang ingin tidur dengan ibunya, tetapi Pupe juga ingin memiliki privasi dalam hidupnya. Jadi dia berusaha membujuk putrinya agar mau tidur sendiri. Setelah berdebat sebentar, Pan Paeng mulai mengajukan pertanyaan aneh, apakah Uber takut hantu? Pupe merasa terkejut dengan pertanyaan putrinya itu, tetapi sebelum dia bisa menjawab, telepon selulernya berbunyi. Di ujung telepon adalah bos Pupe, yang meminta dia untuk segera datang bekerja di kantor. Dan dia tidak punya pilihan lain selain menerima dan meminta untuk menunda rencana membawa putrinya jalan-jalan hari ini. Pan Paeng tampak kecewa, lalu dia bertanya kepada ibunya, kapan sebenarnya ibu akan membawanya jalan-jalan. Namun, Pupe tidak bisa memberikan jawaban kepada putrinya, karena pekerjaan yang sering datang tiba-tiba. Karena itu, dia memutuskan untuk memberikan iPad kepada putrinya agar bisa menggambar dan bermain untuk mengalihkan perhatian, sebelum buru-buru pergi bekerja. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, Pupe menerima telepon dari ibunya yang marah setelah mengetahui bahwa Pupe membiarkan Pan Paeng tinggal di rumah sendirian. Pupe dengan tegas mengatakan bahwa dia ingin Pupe mengenakan jimat sampai Pan Paeng berusia 5 tahun. Setelah itu, jika dia tidak ingin memakainya, tidak masalah. Namun, Pupe adalah orang yang berpikiran modern dan tidak percaya pada hal-hal mistis seperti itu. Jadi dia menolak dan tidak berniat untuk mengikutinya. Malam itu, setelah Pupe kembali dari bekerja, suasana malam yang tenang membuat lampu di lantai 1 hanya menyala 1. Dia melihat Pui-Pui, boneka beruang kesayangan Pan Paeng, tergeletak sendirian di tengah rumah. Dia merasa penasaran, tetapi tidak berpikir lebih jauh, mungkin Pan Paeng yang meletakkannya di situ. Jadi, dia mengambil boneka itu dan naik ke atas tangga untuk menemui putrinya. Saat itu, dia mendengar suara putrinya sedang berbicara dari dalam kamar yang pintunya terbuka sedikit. Saat itu, Pan Paeng masih asyik menggambar di iPad, sambil berbincang-bincang, seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang. Namun, Pupe sama sekali tidak memperhatikan, karena dia mengira ini hanya imajinasi anak kecil. Jadi, dia memutuskan untuk mengambil ponsel dan siaran langsung merekam putrinya di halaman seperti biasa. Komentar dari media sosial pun mulai membahas betapa lucunya gadis kecil itu. Sampai akhirnya ada satu komentar yang mengatakan bahwa sikap Pan Paeng terlihat seperti orang yang sedang berbicara dengan setelah melihat itu, Buffet terdiam sejenak. Karena dia memang tidak percaya pada hal-hal mistis, dia memutuskan untuk membalas komentar tersebut dengan cukup keras. Pemilik komentar itu bilang, jika tidak percaya, coba saja berdiri dan melihat ke bawah antara kakinya. Itu membuatnya kehilangan mood dan akhirnya menutup siaran. Dia merasa tidak puas dengan orang yang berkomentar itu. Tetapi dia tidak bisa menyangkal bahwa di dalam hatinya, dia sebenarnya sedikit khawatir. Saat merenung, Pupe melihat bayangan seseorang masuk ke dapur. Dia mengira itu putrinya yang lapar. Namun, dapur kosong dan remang-remang hanya diterangi satu lampu. Dia bingung karena yakin melihat bayangan. Saat masih bingung, Pan Paeng memanggilnya dari belakang. Dia teringat komentar siaran langsung tentang melihat dari bawah kaki. Jadi dia mencoba melihat putrinya dari bawah kakinya, tapi tidak melihat apa-apa. Pupe mengeluh tentang komentar itu. Dapur itu tidak luas, jadi dia tidak menemukan orang yang baru masuk. Dia bingung, karena yakin melihat bayangan. Saat bingung, Pan Paeng masuk memanggilnya bersama Pui-Pui. Pupe bilang dia menyiapkan makanan. Dia teringat komentar di siaran langsung tentang melihat dari bawah kaki. Hal itu membuatnya ragu. Sebelum melihat dari bawah kakinya ke arah putrinya, tapi dia tidak melihat apa-apa. Pupe mengeluh tentang komentar itu, tapi merasa lebih tenang. Setelah menyuruh Pan Paeng bermain di kamar, dia melihat bayangan aneh di samping Pan Paeng. Dia ragu sebelum melihat putrinya, tidak melihat apa-apa. Pupe mengeluh, merasa lebih tenang. Setelah menyuruh Pan Paeng bermain, dia melihat bayangan aneh di samping Pan Paeng. Pan Paeng berbicara dengan Pui-Pui, bukan boneka. Cerita ini tidak berakhir malam itu. Pupe merasa rumahnya aneh, putrinya punya teman imajiner.
Namun, setelah meminta Pan Paeng menunggu di kamar saat dia memasak, dia melihat bayangan aneh di samping Pan Paeng yang tampak berbicara dengan Pui Pui, bukan boneka beruang yang dipegangnya. Cerita ini tidak berakhir malam itu. Setelah pindah rumah, Pupe merasa rumahnya aneh dan putrinya punya banyak teman imajiner. Saat membuat kue, Pan Paeng berkata, Pui Pui suka rumah ini dan Pupe karena baik hati. Bicara tanpa henti, ini mengganggu Pupe. Dia meminta Pan Paeng menunggu di atas sampai kue matang, lalu dia akan membawanya. Semakin banyak teman imajiner, sementara Pupe merasakan kehadiran seseorang selain dirinya dan putrinya. Suatu hari, saat ibu dan anak sedang asik membuat kue kering, tiba-tiba Pan Paeng bilang bahwa Pui Pui sangat menyukai rumah ini dan juga sangat menyukai Pupe karena Pupe baik hati. Dengan sifat anak yang suka bicara tanpa henti, hal ini mulai membuat Pupe merasa terganggu. Dia pun meminta Pan Paeng untuk naik ke atas menunggu kue keringnya, dan setelah matang, dia akan membawanya ke atas. Pupe mendengar suara berisik, mengira itu ulah putrinya. Setelah kue matang, dia bersiap bekerja, membawa kue dan susu. Di kamar putrinya, Pupe melihat gerakan di bawah tempat tidur, mengira Pan Paeng bermain. Dia meletakkan kue dan susu, mengucapkan selamat tinggal. Namun, dia menginjak mainan. Pupe menghela napas melihat kekacauan, membujuk Pan Paeng keluar. Putrinya tidak menjawab, hanya terdengar suara mengunyah kue. Usahanya gagal, telepon dari bosnya berdering, jadi Pupe menyerah dan cepat keluar, bertekad pergi tepat waktu. Dia meletakkan kue di lantai dan menaruh gelas susu sebelum mengucapkan selamat tinggal dan bersiap untuk pergi bekerja. Namun, sebelum dia sempat melangkah keluar dari kamar, dia tidak sengaja menginjak potongan mainan di lantai. Pupe menghela napas melihat kekacauan yang dibuat putrinya, lalu kembali untuk membujuk Pan Paeng agar keluar dari bawah tempat tidur dan merapikan mainannya. Namun, putrinya tidak memberikan jawaban dari bawah tempat tidur. Hanya terdengar suara Pan Paeng mengunyah kue kering. Cara lembut gagal, Pupe mencoba membawa Pan Paeng keluar. Telepon bosnya masuk, jadi Pupe harus keluar dari kamar putrinya. Saat melangkah keluar, dia terkejut melihat Pan Paeng baru kembali dari bagian lain rumah. Dia bertanya-tanya, suara dan gerakan tadi milik siapa? Pupe merasa tidak enak, menunda pekerjaan, dan mengambil sapu untuk memeriksa di bawah tempat tidur. Namun, suara tadi menghilang, meninggalkan perasaan aneh tentang rumahnya dan putrinya. Setelah menenangkan diri, Pupe mengangkat selimut. Yang terlihat adalah boneka beruang kesayangan. Pupe mulai merasa tidak enak semakin lama, jadi dia memutuskan untuk menunda pekerjaan dan mengambil sapu untuk memeriksa di bawah tempat tidur. Namun, saat itu suara aneh yang tadi terdengar sudah menghilang, meninggalkan perasaan aneh tentang rumahnya sendiri dan putrinya. Setelah menenangkan diri sejenak, akhirnya Pupe memutuskan untuk mengangkat selimut. Hal pertama yang terlihat adalah boneka beruang kesayangan yang Pupe kira adalah Pui Pui. Dan boneka itu penuh dengan susu nabati dikirimkan berceceran di mana-mana. Buffet menoleh ke arah Pan Paeng dan menegur dia. Tidak seharusnya membuat kamar jadi kotor seperti ini. Namun, Pan Paeng membantah itu bukan ulahnya. Dia bersikeras menyembunyikan makanan di bawah tempat tidur adalah Pui Pui. Namun, setelah mendengar itu, Pupe mulai tidak sabar dengan teman imajiner putrinya. Dia menganggap kata-kata itu hanya sebagai alasan untuk menghindari kesalahan. Namun, karena tidak ingin memarahi putrinya, dia memutuskan untuk berpura-pura dan menyuruh Pan Paeng untuk memberitahu Pui Pui bahwa jika dia tidak menjaga kebersihan, dia akan mengirim Pui Pui kembali ke Surin. Begitu dia mengucapkan kalimat itu, tiba-tiba lampu di kamar jatuh, seolah-olah dipukul dengan sengaja. Foto keluarga pecah, Pupe ajar putrinya bahaya ketidakrapihan. Malam, suara aneh bangunkan Pupe. Dia yakin suara dari kamar putrinya, bola di lantai. Pupe kesal. Namun Pupe berbicara, dia tidak menyadari tatapan Pan Paeng menatap langit-langit kosong, karena dia tidak memperhatikan perilaku putrinya. Malam itu, setelah mereka tidur, suasana di rumah gelap tetapi tidak sepi. Suara berisik terdengar di tengah malam membuat Pupe terbangun. Dia merasa kesal, menyadari suara itu dari dinding kamar putrinya. Dia pun memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke kamar Pan Paeng. Tanpa menyadari Pan Paeng sudah tertidur nyenyak. Namun, Pupe meyakini suara terdengar ulah Pan Paeng. Ketika dia melihat bola, Pupe merasa kesal dengan Pan Paeng. Suara itu berasal dari dinding yang berbatasan dengan kamar putrinya. Jadi dia memutuskan untuk bangkit dan berjalan ke kamar Pan Paeng sambil memberikan teguran.
tanpa menyadari bahwa Pan Paeng sebenarnya sudah tertidur nyenyak sejak lama. Namun, Pupe meyakini bahwa suara yang terdengar seperti orang melempar sesuatu ke dinding itu adalah ulah Pan Paeng. Apalagi ketika dia melihat bola yang terjatuh di lantai, keyakinannya semakin kuat. Dengan perasaan kesal, Pupe pun kembali ke kamarnya. Namun, sebelum berbaring, suara itu kembali terdengar, membuat Pupe tidak tahan. Dia kembali ke kamar putrinya, marah. Setelah mengkritik, dia memutuskan kembali dan berbaring. Namun, kali ini Pan Paeng melompat dan memeluknya, memohon tidur bersama. Namun, karena Pupe lelah bekerja seharian, dia menolak dan kembali. Malam itu pun berlalu. Keesokan paginya, Pupe pergi bekerja seperti biasa. Tetapi saat dia pulang tengah malam, dia menemukan rumahnya berantakan. Seperti ledakan emosi, barang berserakan. Pupe pun menuduh putrinya sebagai penyebabnya. Hal itu membuatnya menolak putrinya sebelum kembali ke kamar, dan malam itu pun berlalu. Di pagi hari berikutnya, Pupe pergi bekerja seperti biasa. Namun, saat dia pulang tengah malam, dia menemukan rumahnya berantakan. Seolah-olah terjadi ledakan emosi dengan barang-barang berserakan. Pupe pun langsung menuduh putrinya sebagai penyebabnya. Saat itu, dia mendengar suara berisik seperti orang berlari menaiki tangga, membuat Pupe segera berlari mengikuti. Dia merasakan putrinya berlari dan bersembunyi di berbagai tempat di kamar. Sebelum akhirnya berhenti di depan cermin mainan di sudut ruangan, aku membujuk Pan Paeng keluar tenda, tapi gagal. Dia tertawa, membuat Pupe marah. Pupe ingin membuka tenda, tapi saat mengangkat kain, kekuatan misterius menariknya masuk. Pupe yakin ini ulah Pan Paeng. Dia mencari Pan Paeng di rumah dan menemukannya di oven. Pan Paeng bilang dia diusili Pui Pui, yang juga membuat rumah berantakan. Orang tua Pan Paeng melarang Pui Pui tinggal, jadi Pui Pui marah dan menyuruh Pan Paeng tinggal. Pupe tidak mendengarkan sampai melihat Pan Paeng ketakutan dan meminta tidur. Pupe menenangkan diri dan memperhatikan putrinya. Namun, Pupe yakin ini ulah Pan Paeng. Dia mencari dan menemukan Pan Paeng bersembunyi di oven. Pan Paeng mengaku diusili Pui Pui bersembunyi. Barang-barang berantakan ulah Pui Pui. Orang tua Pan Paeng bilang, jangan biarkan Pui Pui tinggal. Jadi Pui Pui marah. Pupe tidak mendengarkan sampai melihat Pan Paeng ketakutan dan minta tidur bersamanya. Pupe menenangkan diri dan memperhatikan putrinya. Dia melihat noda hitam misterius di lengan Pan Paeng, sama seperti saat menjemputnya. Pupe, yang tidak percaya hantu, menganggap ini gejala penyakit. Pan Paeng terus bergerak, tetapi Pupe tidak mau mendengarkan. Sampai akhirnya dia mulai menyadari bahwa Pan Paeng tampak ketakutan. Bahkan, Pan Paeng meminta untuk tidur bersamanya dan tidak mau berhenti. Pupe berusaha menenangkan dirinya dan memperhatikan putrinya dengan seksama. Dan itu adalah kali kedua. Saat dia memperhatikan kedua lengan Pan Paeng, dia melihat ada bekas noda hitam misterius, yang sama seperti yang dia temui pada hari pertama saat menjemput Pan Paeng. Namun, karena dia adalah orang yang tidak percaya pada hantu, dia menganggap bahwa ini adalah gejala dari suatu penyakit dan tidak memikirkan lebih jauh. Dari itu, malam itu, Guru Bes memutuskan untuk tidur bersama Pan Paeng di kamarnya, sesuai permintaan, karena kelelahan dari pekerjaan dan urusan anak setelah Pan Paeng berhasil tidur. Di tengah malam, Pupe memutuskan untuk diam-diam keluar dari kamar dan melakukan siaran langsung untuk berbagi keluh kesah tentang masalah pengasuhan anak dengan teman-teman di media sosial. Dia mulai bercerita tanpa henti, sampai akhirnya dia melihat komentar dari akun yang sama yang sebelumnya menyuruhnya untuk melihat di antara kakinya. Pemilik akun bersikeras gejala Pan Paeng. Tanda anak diikuti hantu sebelum usia 5 tahun. Awalnya, Pupe membalas keras, tetapi ketika pengguna itu mengirim pesan pribadi dengan info anak-anak mengalami ini, tubuh mereka akan ditumbuhi jamur hijau. Pupe mulai berpikir ulang. Gambar misterius di tubuh putrinya terbayang. Sementara itu, dia menatap talisman dari ibunya. Tiba-tiba Pupe mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Pupe melihat gambar aneh di tubuh putrinya. Skeptis dia. Pupe memiliki tanahnya sendiri. Meski cerita ini terdengar konyol, dia skeptis menatap talisman dari ibunya. Tiba-tiba, Pupe mendengar suara aneh dari kamar sebelah. Suara putrinya. Bahasanya terdengar seperti bahasa Kamboja. Dan dia tidak percaya putrinya bisa berbicara begitu. Pada titik tertentu, dia tidak tahan lagi dan dengan kesal masuk ke kamar putrinya.
Dia memarahi putrinya, mengatakan bahwa di titik tertentu dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia masuk ke kamar putrinya dan membentak, mengatakan bahwa dia suka berbicara tentang pui-pui. Sebelum dia sadar, dia melihat sesuatu merayap di dinding. Pupe semakin marah dan memarahi Pan Paeng. Pan Paeng sudah ketakutan dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Pupe kembali ke bawah melihat gambar-gambar dan video yang Pan Paeng buat. Melihat ketakutan putrinya membuat Pupe khawatir. Pupe menyadari putrinya selalu berkata jujur. Saat dia berniat mencari Pan Paeng, tiba-tiba listrik mati. Tidak ingin tinggal bersama ibunya lagi dalam kesedihan, Pupe berjalan ke bawah untuk menenangkan diri. Dia mengambil iPad dan membuka gambar serta video yang Pan Paeng buat. Namun, selalu ada sosok misterius yang muncul. Melihat ketakutan putrinya membuat Pupe khawatir. Akhirnya, Pupe menyadari putrinya selalu jujur. Saat berniat mencari Pan Paeng, tiba-tiba listrik mati. Pupe merasa khawatir tentang Pan Paeng dan roh jahat yang bisa membawa anak kecil pergi. Dia berlari ke kamar putrinya, berharap bisa mengeluarkan Pan Paeng dari bawah tempat tidur. Pupe menyadari putrinya selalu jujur. Saat mencari Pan Paeng, listrik mati, khawatir, Pupe ke kamar putrinya. Di bawah tempat tidur, dia merasakan sosok gelap, bukan putrinya. Sosok itu merayap keluar, mengucapkan kesepian. Pupe terkejut, berteriak, dan lari ke kamar mandi. Ketakutan, suara tangisan semakin keras. Sosok itu punya lengan kotor seperti putrinya. Dari balik pintu, terdengar suara minta tolong. Sebagai ibu, Pupe berani membuka pintu, tapi pintu diketuk keras disertai tawa. Dia merasakan sesuatu yang bukan putrinya. Sosok gelap merayap keluar. Suara aneh terdengar, mengucapkan kesepian. Pupe terkejut, dia berlari dan menutup pintu. Ketakutan, lengan sosok itu kotor. Terdengar suara meminta bantuan dari Pan Paeng. Dia mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Namun, sebelum meraih pegangan, pintu diketuk disertai tawa mengejek. Sosok itu tahu ketakutan Pupe. Dia merasa terjebak. Dalam panik, dia menggenggam lututnya. Dia juga memperhatikan bahwa kedua lengan Pan Paeng kotor, dengan noda misterius yang sama seperti putrinya. Saat dia sedang bingung dan ketakutan, dari sisi lain pintu terdengar suara yang meminta bantuan dari Pan Paeng. Mendengar itu, sebagai seorang ibu, dia mulai mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Namun, sebelum dia sempat meraih pegangan pintu, pintu itu tiba-tiba diketuk dengan keras, disertai suara tawa mengejek dari sisi lain. Suara itu terdengar aneh dan merendahkan. Seolah-olah sosok itu tahu betapa takutnya Pupe. Suara aneh mengejek, mengatakan jika Pupe ingin melihatnya, hantu pui-pui akan muncul sesuai permintaan. Suara pintu bergemuruh, disertai tawa mengerikan, bergema di luar. Pupe terjebak ketakutan, berteriak dan memeluk lutut. Namun, di tengah tawa menakutkan, Pan Paeng berteriak melindungi ibunya. "Jangan sakiti ibuku." Roh jahat mengalihkan perhatian ke Pan Paeng. Ketukan di pintu berhenti, bersamaan dengan teriakan putrinya. Pupe terkejut, membuka pintu, dan berlari ke Pan Paeng. Di lantai bawah, Pupe melihat Pan Paeng memasukkan kue ke mulutnya. Tatapan putrinya hilang, hanya tersisa kemarahan dan kebencian. Pupe berusaha membantu Pan Paeng. Dia berteriak agar tidak menyakiti ibunya, membuat roh jahat kembali ke Pan Paeng. Ketukan di pintu berhenti. Pupe terkejut membuka pintu dan berlari ke Pan Paeng. Di bawah, Pupe melihat Pan Paeng rakus makan kue. Tatapan putrinya berubah, hanya ada kemarahan. Pupe mencoba membantu, tapi diserang roh jahat. Pupe teringat talisman dari ibunya dan berlari ke atas untuk mengambilnya, tapi dihalangi roh jahat. Saat mencoba masuk tenda, dia diserang keras, suara teriakan dan pertempuran bercampur. Meski sakit, Pupe berusaha menusukkan talisman ke leher Pan Paeng. Namun, dia diserang oleh roh jahat yang merasuki tubuh putrinya. Pada saat itu, dia teringat pada talisman yang diberikan ibunya. Pupe segera berlari kembali ke atas untuk mengambil talisman itu, tetapi dia dihalangi oleh roh dalam tubuh putrinya. Roh itu menyerang Pupe dengan keras, seolah-olah ingin membunuhnya. Suara teriakan bercampur dengan pertempuran melawan roh jahat dalam tubuh putrinya. Meskipun dia merasakan sakit yang luar biasa, Pupe tetap berusaha sekuat tenaga untuk menusukkan talisman itu ke leher Pan Paeng. Roh jahat berteriak, "Pan Paeng sadar, kembali ke ibunya." Pan Paeng tak sebut pui-pui. Pupe sibuk, kini beri waktu untuk Pan Paeng. Usai telepon dengan modam, bekas hitam muncul di lengan Pan Paeng, bertanya tentang James di belakang modam.
Setelah hari itu, semua cerita berakhir. Pan Paeng tidak pernah lagi membicarakan Pui Pui, seolah-olah Pui Pui tidak pernah ada. Sementara itu, Pupe yang sebelumnya menghabiskan semua waktunya untuk bekerja, berusaha untuk lebih banyak meluangkan waktu untuk putrinya, lebih memperhatikan Pan Paeng agar kejadian mengerikan itu tidak terulang lagi. Namun, setelah Pupe menutup telepon dengan modam, terlihat ada bekas hitam muncul di lengan Pan Paeng lagi. Di sisi modam, komentar terus berdatangan. Banyak yang bertanya tentang James yang terbaring di belakang modam, membuat modam mulai curiga. Selanjutnya, saat istirahat, banyak komentar yang masuk, tetapi sebagian besar menanyakan tentang James yang terbaring di belakang modam, sehingga modam mulai merasa curiga